Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Ya, pada pertemuan kali ini, mata pelajaran akidah akhlak, kita akan belajar tentang sifat-sifat Allah. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang sifat wajib, nah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan sifat wajib dan juga sifat jaiz. Nah, kita akan mengulas kembali sedikit tentang sifat Allah. Nah, sifat Allah itu kemarin dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada sifat wajib Allah yang ada 20, kemudian ada sifat jaiz Allah, dan juga ada sifat mustahil Allah yang berjumlah 13. Nah, sifat wajib Allah itu apa sih? Kita ulang kembali. Nah, sifat wajib Allah itu adalah sifat yang pasti dan mutlak ada pada zat Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar 10 sifat wajib Allah. Ada wujud yang berarti ada, kemudian qidam yang berarti terdahulu, kemudian baqo yang berarti kekal, mukhalafatul hawadisi yang berarti berbeda dengan ciptaannya, qiyamuhu binafsihi Allah berdiri dengan sendirinya, wahdaniyah esa, kudrah kuasa, irodah berkehendak, ilmun mengetahui, dan juga hayah maha hidup. Kita akan melanjutkan kembali penjelasan tentang sifat wajib, yaitu yang ada sifat sama, yang berarti Allah bersifat maha mendengar. Nah, Allah maha mendengar berarti tidak ada sesuatu yang tidak dapat didengar oleh Allah. Allah mendengar setiap doa yang diucapkan manusia. Jadi meskipun itu sesuatu yang hanya kita batin, istilahnya tidak kita ucapkan, itu Allah bisa mendengar. Nah, kemudian selanjutnya adalah basor yang berarti Allah bersifat maha melihat. Jadi Allah itu bisa mengawasi semua yang ada di alam semesta ini tanpa terkecuali. Tidak ada yang terlepas dari penglihatannya. Jadi segala sesuatu itu dapat dilihat oleh Allah. Bahkan meski perbuatan baik ataupun buruk sekecil apapun yang kita lakukan, Allah bisa melihatnya. Berikutnya ada kalam yang berarti Allah bersifat berfirman. Nah, ini maksudnya apa? Allah itu berbicara melalui firman-Nya yang berupa wahyu. Nah, bahkan yang kita baca sampai sekarang yaitu Al-Quran itu adalah merupakan bukti bahwa Allah itu bersifat kalam. Jadi Allah itu berbicara melalui firman-Nya yang kemudian diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril menjadi Al-Quran yang sampai sekarang kita baca. Nah, kemudian berikutnya adalah qadiron, yang mana qadiron ini sama dengan kudroh. Maksudnya yaitu Allah bersifat maha kuasa. Pada pertemuan sebelumnya, kudroh maksudnya adalah kuasa Allah itu di atas segalanya dan tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Meskipun manusia itu juga berkuasa, tetapi kekuasaan manusia itu terbatas. Jadi kudroh itu sama dengan qadiron yang berarti maha kuasa. Nah, berikutnya muridan itu sama dengan irodah yang artinya adalah Allah maha berkehendak. Pada pertemuan sebelumnya yang dimaksud dengan irodah adalah bahwa kehendak Allah itu pasti terlaksana dan tidak satupun dapat menolak. Allah memiliki kehendak sendiri dalam menciptakan alam semesta. Jadi Allah itu berkehendak menentukan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kalau memang Allah tidak berkehendak, ya sesuatu itu tidak dapat terjadi. Tetapi kalau Allah berkehendak, manusia tidak bisa menolaknya. Kemudian aliman itu sama dengan ilmun, yang artinya adalah Allah maha mengetahui. Jadi Allah maha mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya adalah hayan, itu sama dengan hayat, yang artinya adalah Allah maha hidup. Jadi Allah itu tidak mungkin mati. Kalau Allah mati, ya hancurlah dunia ini karena tidak ada yang mengatur. Nah, kemudian sami'an, yang dimaksud sami'an adalah Allah bersifat sama.
ya, sama. Jadi maksudnya adalah Allah itu maha mendengar. Jadi tadi sudah Bu Fitri jelaskan tadi bahwa Allah itu maha mendengar segala sesuatu sekecil apapun, bahkan doa kita yang hanya kita batin itu Allah bisa mendengarnya. Berikutnya adalah basiron yang sama dengan basor. Maksudnya adalah Allah bersifat maha melihat. Nah, tadi juga sudah dijelaskan di awal bahwa sekecil apapun perbuatan baik ataupun buruk kita itu dilihat oleh Allah. Jadi Allah bisa melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini tanpa terkecuali. Kemudian mutakaliman, nah tadi sama dengan kalam yang artinya adalah Allah bersifat maha bicara atau berfirman, yang mana tadi firman Allah itu dapat kita baca sampai sekarang yaitu berupa Al-Quran. Jadi itu yang membuktikan bahwa Allah itu memiliki sifat mutakaliman dan juga kalam. Nah, jadi dapat disimpulkan sifat wajib Allah itu ada 20, yaitu wujud, qidam, baqo. Wujud artinya ada, qidam artinya terdahulu, baqo artinya kekal, mukhalafatul lil hawadisi artinya berbeda dengan makhluknya, kemudian qiyamu binafsi berdiri sendiri, kemudian wahdaniyah maha esa. Nah, selanjutnya ke-14 sifat yang lain itu berkaitan. Yang ada itu ada kudroh dan juga qadiron yang artinya adalah maha kuasa, irodah dan muridan yang artinya adalah maha berkehendak, kemudian ilmun dan juga aliman yang artinya adalah maha mengetahui, kemudian ada hayat dan juga hayan yang artinya maha hidup, kemudian sama dan juga sami'an yang artinya adalah Allah bersifat maha mendengar, kemudian ada basor dan basiron yang artinya adalah Allah maha melihat, dan juga ada kalam dan mutakaliman yang artinya adalah Allah maha berbicara atau berfirman. Nah, itu tadi 20 sifat wajib yang dimiliki oleh Allah, dan sifat itu mutlak. Mutlak itu maksudnya wajib dimiliki oleh Allah. Nah, selanjutnya adalah sifat jaiz Allah. Sifat jaiz Allah berarti sifat kebebasan Allah. Maksudnya apa? Yaitu kebebasan Allah untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Nah, kebebasan mutlak Allah itu ada dua. Yang pertama, kebebasan menciptakan atau tidak menciptakan sesuatu sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Qasas ayat 68 dijelaskan, yang artinya adalah dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka atau manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa apa yang hendak diciptakan Allah tergantung pada kehendaknya semata. Dia memilih sesuatu sesuai dengan kehendaknya dan tidak ada pihak lain yang bisa mempengaruhinya. Dan sebagai manusia, kita hanya bisa berpasrah dan juga memohon kepadanya. Jadi contoh nih, sebagai contoh. Sekarang ada virus corona ya. Nah, itu adalah kebebasan Allah untuk menciptakan atau tidak menciptakan virus corona itu tadi. Nah, mungkin Allah menciptakan virus itu ada sisi baiknya, ada sisi negatifnya. Nah, tuh. Jadi kita hanya diberikan hak memohon kepadanya, mengabulkan. Misalkan kita menginginkan sesuatu, mengabulkan atau tidak itu adalah hak dari Allah SWT. Kita hanya bisa memohon dan juga berdoa. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kebebasan mengatur semua makhluk sesuai dengan yang Dia kehendaki. Segala sesuatu, semua perjalanan hidup manusia itu ada pada kekuasaan Allah. Naik atau turunnya derajat seseorang itu tidak lepas dari kekuasaan Allah. Nah, jadi sehingga kita tidak boleh sombong. Jadi misalnya kita diberikan harta yang berlebih, kita tidak boleh sombong karena kita tidak tahu kapan sewaktu-waktu Allah itu akan mengambilnya. Nah, seperti itu. Dan juga suka, duka,
sedih, kemudian gembira, semua yang kita rasakan itu merupakan bagian dari perjuangan hidup yang harus kita hadapi. Nah, tugas kita adalah berpasrah jiwa dan raga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Nah, itu tadi. Jadi tugas kita hanya berpasrah dan juga menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Selamat belajar, tetap semangat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.